Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Zafira Zara and this is my interpreting final term project. In this project will contain 3 videos which I will interpret. So please listen careful. In the first video, what is Montessori by Jesse McCarthy. Welcome to Montessori Education. Selamat datang di pendidikan Montessori. Saya Jesse McCarthy dan ini adalah Montessori dalam 18 menit. Seorang laki-laki tidak terjadi begitu saja. Dia tidak tumbuh begitu saja seperti bunga, kata pendidik Maria Montessori. Jadi apa yang terjadi pada perkembangan yang sehat? Bagaimana seorang anak laki-laki atau perempuan yang menangis dan bergantung pada orang lain bisa berubah menjadi seorang pemuda dan pemudi yang percaya diri dan mandiri. Satu hal yang jelas, memiliki lingkungan yang mengayomi menawarkan keuntungan yang sangat besar. Dan Maria Montessori menciptakan tempat seperti itu untuk anak-anak. Sekolah Montessori. Namun, apa itu Montessori? Hari ini kita akan melihat apa yang ada di dalam sekolah Montessori. Hal pertama adalah sebuah ide untuk mengikuti anak. Melihat apa yang sebenarnya menarik baginya, bukannya mengikuti kata hati kita atau dengan cara yang telah dilakukan sebelumnya. Di Montessori, waktu nyata dihabiskan untuk mengamati anak-anak untuk mengenal mereka. Contohnya, ada klip dari Ruby yang berusia 6 bulan yang sedang meraih mainan, meluangkan waktu sejenak tanpa menghakimi untuk mengamati. Maka Anda sudah melihat video ini ratusan kali dan saya sudah merasa sedikit dorongan untuk membantunya, bukan begitu? Tapi Ruby tidak pernah sekalipun menunjukkan tanda-tanda bahwa ia membutuhkan bantuan kita. Di Montessori tidak ada bantuan yang tidak perlu diberikan. Kami mengamati terlebih dahulu karena hal ini membantu kami untuk melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak. Yang membawa kami pada elemen kedua dari kegiatan kehidupan praktis Montessori yang membantu anak-anak untuk mengurus diri mereka sendiri. Anak-anak kecil ingin menjadi seperti kita orang dewasa untuk melakukan hal-hal seperti yang kita lakukan, seperti berpakaian sendiri, membereskan kerancauan, dan memasak. Jadi Montessori membantu kami mereka untuk melakukan tugas-tugas harian seperti itu dan hasilnya sangat mengesankan. Contohnya di sini ada Hazel yang berusia 2 tahun sedang menata meja. Seorang guru Montessori membutuhkan transformasi khusus. Ini benar-benar semacam transformasi dalam cara dia melihat anak-anak. Sekian dari that's all from the first videos. Next, we move to the second videos. The second videos is what is syntax from Momatrix Academy. Sintaks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis tertentu yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kemalian mana yang harus didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis
sehingga kalimat dapat dimengerti dan koheren. Berhati-hatilah agar tidak mencampur adukan sintaks atau semantik dengan diksi. Keduanya merupakan tulang punggung konstruksi kalimat, dan jadi mari kita uraikan definisi-definisi ini. Sintaksis, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengekspresikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan berfokus pada sintaksis pada video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang sudah ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian. Tetapi sebagian besar waktu, kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO. Subjek, kata kerja, objek. Seperti dalam anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita memiliki subjek anak laki-laki, kata kerja melihat, dan objek di luar. Gambar ini adalah pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk merencanakan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menjumpai pohon sintaksis, tapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam bagan, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi beberapa bagian. Kata kerja, kata benda, kata sandang, dan kata depan. Setelah langkah ini, kata-kata tersebut dikelompokkan untuk menentukan bagian mana dari kalimat tersebut yang merupakan frasa kata benda, frasa kata depan, frasa kata kerja. Fakta menarik, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memiliki susunan kata yang bervariasi dan bahkan menyertai komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjeknya adalah kucing, dan kata kerjanya adalah duduk, dan objeknya adalah keset. Oke, that's all from the second video. Let's move to the third video. Third video is What is a Coronavirus by Elizabeth Cox. Selama hampir satu dekade, para ilmu mengejar sumber virus baru yang mematikan melalui gunung-gunung tertinggi dan gua-gua paling terkecil di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukannya di sini, di dalam kelawar Gua Shitao. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut yang parah atau SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah sekelompok virus yang diselimuti oleh paku-paku protein kecil yang melihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 diantaranya menyebabkan pilek, insek ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Virus ke-7 yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri khas masing-masing. Virus ini menyebar dengan mudah, tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. Ketika orang yang terinfeksi batuk, tetesannya mengandung virus akan menyembur keluar. Virus ini dapat menginfeksi orang baru ketika droplet tersebut masuk ke dalam hidung atau mulut mereka. Virus corona paling baik menular di ruang tertutup, di mana orang-orang saling berdekatan. Cuaca dingin membuat selubungnya yang halus tidak mengering, sehingga memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting bagi virus yang sudah mapan. Namun karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus ini memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, lonjakan protein tertanam di dalam sel inang dan menyatu dengannya, memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang untuk merefleksikan gennya sendiri. Virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, yang berarti mereka menginfeksi banyak inang dan berinteraksi lebih cepat di dalam inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pengoreksian, sedangkan virus DNA memiliki. Jadi, ketika virus RNA bereplika, kemungkinan besar terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. Tetapi beberapa di antara membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu seperti spesies inang baru. Okay, that's all from the
third video. And of course, that's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.